Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Man of Steel yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan awal mula Clark Kent menerima takdirnya menjadi pelindung bumi yang dikenal dengan nama Superman, yang harus menghadapi rasnya sendiri yaitu Kryptonian, yang hendak menginvasi bumi untuk memulai peradaban Krypton yang baru. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan lahirnya bayi laki-laki, anak dari seorang ilmuwan Krypton yaitu Jor-El dan istrinya bernama Lara. Setelah proses persalinan, Jor-El menghadap ke Dewan Krypton, menjelaskan jika planet Krypton telah diambang kehancuran akibat sumber cadangan energi telah habis. Jor-El ingin menyelamatkan ras Krypton. Untuk mewujudkan itu, Jor-El membutuhkan sebuah kodeks. Di tengah perbincangan, terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Zod. Zod sudah muak dengan anggota Dewan yang membuat planet ini hancur. Zod ingin menyelamatkan rasnya ini dengan memulai hidup baru dan membunuh seluruh bangsa Krypton yang ada. Jor-El tentu tidak setuju dengan pernyataan Zod. Zod memerintahkan anak buahnya menahan Jor-El. Namun Jor-El berhasil kabur dengan dibantu perangkat pintarnya yaitu Kelex. Jor-El lalu menuju ke lokasi kodeks itu disimpan. Sesampainya di sana, Jor-El berhasil mendapatkan kodeks tersebut, lalu membawa kodeks itu kepada istrinya. Lara telah menemukan planet yang cocok untuk bayinya ini, yaitu bumi. Lara tak sanggup untuk melepaskan bayinya. Tapi Jor-El meyakini, kelak nanti anak mereka akan menjadi dewa. Setelah itu, Jor-El mengekstrak kodeks itu ke dalam DNA putranya. Lalu mereka menyiapkan roket peluncuran. Zod dan pasukannya tiba di rumah Jor-El mencari kodeks tersebut. Lalu Jor-El dan Zod terjadi pertarungan. Sementara Lara meluncurkan pesawatnya. Zod yang murka melihat hal itu lalu membunuh Jor-El. Lara yang tidak terima memberitahu Zod nama anak mereka, yaitu Kal-El. Pasukan Zod mengejar pesawat Kal-El. Akan tetapi pesawat Zod ini ditembak kepolisian Krypton. Zod lalu disidang atas perbuatannya ini dan dijebloskan di penjara zona Phantom. Dan tiba waktunya planet Krypton pun hancur. Sementara itu pesawat Kal-El berhasil mendarat ke bumi. Kini Kal-El telah tumbuh dewasa, bekerja menjadi seorang nelayan. Di saat mencari ikan, terdapat laporan jika terjadi kebakaran di kiling minyak, yang mana para pekerjanya ini terjebak. Kal-El lalu segera pergi menyelamatkannya. Ia mengevakuasi para pekerja itu ke helipad. Helikopter lalu datang menjemputnya, sedangkan Kal-El berusaha menahan reruntuhan. Usaha tersebut tidak sia-sia. Para pekerja itu berhasil selamat, sementara Kal-El terjun ke lautan. Kal-El lalu pingsan. Dirinya teringat masa kecilnya yang mana ia dipanggil dengan nama Clark. Sejak kecil dirinya memiliki kekuatan di atas normal, serta kemampuan indranya yang luar biasa, membuat Clark ketakutan. Ia lalu bersembunyi. Gurunya mencoba membuka pintunya, tapi Clark membuat tangan guru itu terbakar. Tak lama kemudian, ibu Clark datang yang bernama Martha. Martha mencoba menenangkan Clark untuk fokus mendengarkan suaranya saja. Cara itu pun berhasil, dan Clark pun mau keluar. Kini Clark telah sadar, ia melanjutkan perjalanannya. Lalu ada bis sekolah melintas, membuatnya teringat masa lalu, yang mana saat duduk di bangku SMP, bus sekolah Clark mengalami pecah ban dan terjun ke sungai. Bis itu akhirnya tenggelam. Karena tak ada pilihan lain, Clark menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan bis itu dan menyelamatkan temannya yang tenggelam, yaitu Pete. Keesokan paginya, Pete bersama orang tuanya mendatangi orang tua Clark, melaporkan kejadian aneh ini. Clark ini dirawat dan dibesarkan di Kansas oleh orang tua angkatnya bernama John Kent dan Martha. Selama ini, John selalu mengajarkan Clark untuk menyembunyikan kekuatannya. Clark merasa tak adil dengan kutukan yang dimiliki, membuatnya dikucilkan oleh orang-orang. John lalu menunjukkan pesawat yang membawa Clark saat bayi. John menjelaskan bahwa Clark berasal dari dunia lain. John meyakini ada suatu alasan orang tua Clark yang asli mengirimnya ke bumi. John juga memberikan Phantom Drive itu. John percaya suatu saat nanti kekuatan Clark akan menjadi sebuah keberkahan. Kembali ke Clark dewasa, saat ini dia bekerja di sebuah bar. Terlihat ada seorang pria melecehkan bosnya. Clark menghentikan aksi pria itu. Karena tidak terima, pria itu lalu mempermalukan Clark. Namun Clark hanya diam saja dan langsung pergi. Tak disangka, Clark membalasnya dengan menghancurkan truk milik pria tersebut. Clark melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari sebuah jawaban. Kini Clark menjadi pekerja kargo di Kutub Es.
Lalu diperlihatkan wartawan Daily Planet yang bernama Lois Lane mendatangi pangkalan militer. Ia ditugaskan untuk menyelidiki penemuan kapal asing yang diselimuti es berusia 20.000 tahun. Di malam harinya, Lois mendapat Clark menuju lokasi kapal asing. Clark membuat sebuah terowongan menggunakan laser matanya. Clark lalu memasuki kapal itu, lalu mengaktifkan kapal tersebut menggunakan phantom drive yang diberikan John Kent. Lalu muncul sosok Jor-El. Clark lalu mengejarnya. Di sisi lain, Lois membuntuti Clark sampai kapal itu. Lalu Lois diserang oleh penjaga kapal yang membuatnya terluka. Clark segera menyelamatkannya. Ia pun mencoba untuk menyembuhkan luka Lois menggunakan laser di matanya. Setelah itu, Clark pergi bersama kapal Krypton itu. Sementara Lois diselamatkan oleh helikopter militer. Ia lalu kembali ke Daily Planet. Atas penyelidikan itu, Lois menyimpulkan bahwa pesawat asing dan orang yang telah menyelamatkannya bukanlah berasal dari bumi. Ia meminta Perry untuk mencetak cerita ini. Tapi Perry tidak bisa mencetak berita itu, karena berita ini setengahnya hanyalah khayalan Lois. Lois lalu menemui seorang blogger bernama Woodbroom. Lois meminta untuk menulis cerita alien ini ke laman webnya. Di dalam pesawat, Clark dihampiri Jor-El, memperkenalkan dirinya bahwa Jor-El adalah ayah kandung Kal-El, alias Clark Kent. Jor-El menjelaskan Clark berasal dari Krypton, dunia yang begitu keras, di mana ras Krypton membangun peradabannya dengan menciptakan populasi buatan menggunakan kodeks, dan individu yang akan lahir telah ditentukan takdirnya. Akibat program tersebut, Krypton kehabisan sumber daya dan berujung kehancuran. Jenderal Zod lalu mengkudeta Dewan Krypton, sementara alasan Jor-El mengirim Clark ke bumi adalah karena Clark satu-satunya Krypton murni yang lahir dari perut seorang ibu. Clark dapat menentukan takdirnya sendiri. Jor lalu memberinya sebuah suit berlambangkan huruf S yang artinya sebuah harapan. Jor-El menjelaskan bagaimana Clark bisa memiliki kekuatan super. Krypton dan bumi sangatlah berbeda. Clark menjadi sangat kuat akibat sel di tubuhnya menyerap radiasi matahari, serta gravitasi bumi sangatlah ringan yang membuatnya bisa terbang. Clark lalu mengetes kemampuan terbangnya. Di percobaan pertama, ia mengalami kegagalan. Jor-El meyakini suatu saat nanti Clark adalah pelindung bagi manusia. Clark kembali mencoba terbang, dan kali ini ia pun berhasil. Sementara itu, Lois masih mencari sosok pria yang menyelamatkannya dengan bertanya ke orang-orang yang mengenali Clark. Akhirnya, Lois mendapatkan alamat Clark setelah menemui kawan lamanya, yaitu Pete. Lois lalu menuju rumah Clark dan bertemu Martha. Ia lalu pergi ke makam John Kent yang ternyata Clark ada di sana. Lois ingin menulis kisah tentangnya, akan tetapi Clark menolak. Ayahnya pernah berkata, dunia akan takut jika tahu siapa dirinya. Clark lalu menceritakan masa lalunya. Pada saat itu, Clark bertengkar hebat dengan ayahnya, yang mana Clark sudah bosan dengan ayahnya yang selalu melarangnya untuk menggunakan kekuatannya. Di tengah perdebatan itu, terjadi angin topan yang dahsyat. John menyuruh Clark dan Martha menuju jembatan, sedangkan dirinya menyelamatkan orang-orang. Saat menyelamatkan anjingnya, John terjebak. Clark lalu ingin menolongnya, akan tetapi John melarangnya. Akhirnya Clark hanya bisa menyaksikan kematian ayahnya. Clark percaya pada ayahnya bahwa dunia masih belum siap. Setelah itu, Lois kembali ke Daily Planet. Perry menghukum Lois atas tindakannya mempublis cerita alien ini di internet. Lois menghentikan investigasinya dan mengatakan jika cerita ini palsu. Hal tersebut membuat Perry curiga bahwa cerita ini adalah asli. Sementara Clark pulang menemui ibunya, ia memberi kabar gembira bahwa Clark berhasil menemui siapa orang tuanya dan dari mana asalnya. Di pangkalan militer, Dr. Hamilton memberitahu Jenderal Swanwick terdapat kapal asing yang berada di orbit bulan. Di malam harinya, pesawat alien itu terbang di atas langit, lalu mematikan listrik serta meretas komunikasi di seluruh dunia. Ternyata itu adalah ulah Jenderal Zod. Zod memberi pesan kepada manusia, jika terdapat kaumnya yang hidup berdampingan bersama mereka. Zod meminta manusia untuk menyerahkan orang tersebut, jika tidak bumi akan hancur. Keesokan paginya, Woodbroom mengatakan ke media bahwa Lois Lane mengenali orang yang dicari oleh Zod. Tak lama kemudian, Lois dijemput oleh FBI. Di sisi lain, Clark mendatangi gereja. Ia menceritakan pada pendeta jika pria yang dicari alien itu adalah dirinya. Clark bingung harus bagaimana, sementara ia tak percaya pada Zod, dan di satu sisi ia takut jika manusia tak menerimanya. Pendeta itu pun menyuruh Clark memilih apa yang ia yakini. Clark akhirnya menyerahkan diri pada militer.
Clark lalu ingin bertemu dengan Lois. Clark menjelaskan bahwa ia lebih memilih menyerah kepada manusia, serta menjelaskan simbol S yang ada di dadanya, yang artinya adalah harapan. Jenderal Swanwick ingin Superman mengungkapkan identitasnya, akan tetapi Clark tidak mau. Ia mengatakan jika dirinya bukanlah musuh. Clark sudah siap menyerahkan diri pada Zod. Ia lalu dijemput anak buah Zod yang bernama Faura, yang langsung membawa Clark bersama Lois Lane. Di dalam pesawat, Clark memberikan Phantom Drive kepada Lois. Lalu mereka pun bertemu dengan Jenderal Zod. Tiba-tiba saja Clark menjadi tak berdaya, karena atmosfer pesawat dan bumi sangatlah berbeda. Clark lalu pingsan. Di alam bawah sadarnya, Zod menjelaskan dirinya lepas dari penjara. Setelah Krypton hancur, Zod lalu mengubah pesawat penjara itu menjadi pesawat penyelamat. Selama 33 tahun, Zod mencari keberadaan Clark. Akhirnya ia menemukan lokasi Clark dari sinyal pesawat kuno yang Clark aktifkan. Zod ingin membangun kehidupan Krypton di bumi menggunakan kodeks yang dibawa bersama pesawat Clark, sementara manusia di bumi akan binasa. Zod juga mengatakan jika dialah yang membunuh ayah Clark. Pesawat Zod lalu menuju bumi yang mana terdeteksi oleh militer. Di satu sisi kekuatan Clark melemah dan darahnya pun diambil. Sementara Lois Lane diamankan di sebuah ruangan. Ia menemukan mesin yang sama pada pesawat asing di Kutub Utara. Ia lalu memasukkan kunci yang diberikan Clark. Lalu muncul kecerdasan Jor-El yang siap memandu Lois untuk menyelamatkan diri. Jor-El mengubah atmosfer pesawat seperti bumi, membuat Clark kembali pulih. Jor-El membantu Lois kabur menggunakan kapsul. Jor-El berpesan, Phantom Drive itu adalah cara untuk menghentikan mereka. Clark lalu kembali bertemu dengan Jor-El. Ia menyuruh Clark menyelamatkan Lois yang terjun ke bumi. Sementara itu, Zod dan anak buahnya tiba di rumah Clark, mencari keberadaan kodeks yang dibawa bersama pesawat Clark. Namun, kodeks tersebut tidak ada. Tiba-tiba muncul Clark yang menghajar Jenderal Zod. Akibat serangan itu, helm Zod mengalami kerusakan. Zod lalu merasakan panca inderanya yang meningkat, membuat dirinya tersiksa. Zod lalu dijemput oleh anak buahnya. Faura dan kawannya datang untuk menghajar Clark, akan tetapi militer datang menyerang mereka bertiga. Clark lalu berduel dengan Faura. Tak lama kemudian, kawan Faura datang menolongnya. Clark pun kewalahan, membuatnya mengeluarkan laser dari matanya. Namek melempar mobil ke arah helikopter membuatnya terjatuh. Clark menyelamatkan salah satu tentara. Clark kini berduel dengan Namek. Karena terus mengganggu, Faura lalu menghabisi para tentara itu dan akan membunuh kolonel. Namun Clark datang menyelamatkannya. Faura kesakitan seperti yang dialami Zod. Tiba-tiba ada kereta mengarah ke Clark. Di waktu bersamaan, rudal militer menembak Faura membuatnya tak sadarkan diri. Lalu pesawat Krypton datang menjemput mereka berdua. Kolonel Hardy lalu mengatakan jika Clark bukanlah musuh. Clark lalu pergi menemui Martha. Rumahnya telah hancur lebur. Lalu datang Lois memberitahu cara menghentikan mereka. Ilmuwan Jenderal Zod menemukan fakta bahwa kodeks tersebut telah diekstrak ke dalam DNA Clark. Mendengar hal tersebut, Zod pun memulai invasinya dengan mengirim mesin dunia atau Terraform ke Samudra Hindia dan di kota Metropolis. Terraform mengeluarkan sebuah energi gravitasi membuat kerusakan yang parah. Para Krypton sengaja mengubah atmosfer bumi sesuai dengan atmosfer planet Krypton. Kolonel Hardy lalu menghubungi markas bahwa dirinya menuju ke sana bersama Superman. Jenderal pun kaget dengan nama julukan itu. Lois dan Superman telah tiba di pangkalan, menjelaskan rencananya kepada Jenderal untuk menembakkan kapsul milik Clark ke pesawat Zod. Menurut Superman, kedua pesawat itu dirancang menggunakan Phantom Drive, yang mana jika bersinggungan maka akan menciptakan black hole, membuat pesawat tersebut tersedot. Sementara Clark akan menghentikan mesin Terraform yang berada di Samudra Hindia. Di tempat lain, Jenderal Zod akhirnya bisa beradaptasi dengan kondisi bumi, lalu menuju ke ruangan Genesis kapal Kryptonian, dan mengambil kendali kapal tersebut dari kendali kecerdasan Jor-El. Di Samudra Hindia, Superman kewalahan menghadapi World Engine.
Sementara pesawat angkatan udara kesulitan menghadapi kuatnya medan magnet pesawat Krypton itu. Akibatnya Metropolis rusak parah, sementara teman-teman Lois terjebak dalam reruntuhan. Di sisi lain, Superman berhasil menghentikan terraform itu, membuat guncangan berhenti. Kini giliran Lois meluncurkan kapsul yang dibawa oleh Kolonel Hardy. Akan tetapi Phantom Drive mengalami macet. Tiba-tiba kapal militer ditambaki oleh pesawat milik Zod. Untung saja Superman datang tepat waktu. Superman lalu menghancurkan pesawat itu. Sementara itu, Dr. Hamilton membetulkan posisi Phantom Drive itu sehingga bisa masuk. Tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh Faura. Lalu Dr. Hamilton menekan Phantom Drive-nya dan Hardy mengarahkan pesawatnya ke arah pesawat Krypton. Terjadilah black hole yang menghisap mereka semua. Superman yang melihat Lois Lane jatuh dengan sigap menolongnya. Zod sangat murka atas lenyapnya seluruh bangsa Kryptonian. Ia ingin membalaskan dendamnya pada Clark dengan membuat manusia menderita. Pertarungan antar dua Kryptonian pun tak terhindarkan. Zod lalu melepaskan rompinya, membuat menjadi sangat lincah. Pertarungan itu hingga luar angkasa, yang mana di saat pertarungan tersebut Bruce Wayne aka Batman menyaksikan pertarungan tersebut. Duel Kryptonian tersebut dimenangkan oleh Superman. Lois lalu datang untuk menenangkan Superman. Esok paginya Superman menemui Jenderal Swanwick dan menghancurkan alat pengintai Superman. Superman menjelaskan jika dirinya adalah orang Amerika Tulen yang dibesarkan di Kansas. Ia akan menjadi pelindung manusia dengan caranya sendiri tanpa meninggalkan asas kemanusiaan. Clark bersama Martha ke makam ayahnya. Akhirnya ia sudah menemukan jawaban dari semua ini. Di akhir cerita, Clark diterima kerja menjadi fotografer Daily Planet. Ia pun menggunakan kacamata sebagai penyamarannya. Hal itu pun ternyata berhasil. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.